Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas manhwa baru lagi nih ya mas bro. Manhwa ini berjudul Weapon Maker dan manhwa ini masih ongoing. Dan pada saat video ini dibuat, manhwa ini baru rilis sebanyak 29 chapter. Jadi tak usah berbasa-basi lagi ya mas bro, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Prolog awal pada manhwa ini menceritakan bahwa suatu hari secara tiba-tiba sebuah retakan raksasa muncul di langit, dan retakan itu mengeluarkan sesuatu yang disebut sebagai Blue Aura. Dengan cepat Blue Aura ini menyelimuti keseluruhan dunia, dan orang-orang menyebut hal ini sebagai mana. Sekumpulan orang yang memiliki sensitivitas mana yang baik mendapatkan kemampuan khusus sebagai pengaruh dari mana itu. Orang-orang memanggil mereka sebagai Awaken. Setelah itu badai mana tidak terjadi lagi, namun retakan itu tetap ada di langit. Dan setelah beberapa saat ketika manusia telah menyesuaikan diri dengan keberadaan Awaken, badai mana terjadi di seluruh penjuru dunia yang juga dikenal dengan Gate. Dari dalam gate itu nampaknya memunculkan monster-monster yang menyerang dunia kini. Dan mulai saat ini dan seterusnya, dunia mengalami bencana yang besar. Dan kini scene berganti di tempat sang MC kita di manhwa kali ini. Ia mengatakan bahwa aku mengira kalau situasi akan berubah ketika aku menjadi seorang Awaken. Aku hanya tidak mau bekerja mati-matian lagi. Ini bukannya aku bermimpi semua orang mengagumiku atau sejenisnya. Aku hanya tidak mau mengalami dihajar habis-habisan atau dirampok lagi. Aku juga tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Aku hanya mau bisa menggunakan kata teman dan disebut sebagai seorang teman. Tapi bahkan itu pun impian yang terlalu besar. Kurasa seperti itu. The Rainmaker yang tidak berguna. Aku selalu dicemooh setiap kali aku memperkenalkan diriku sebagai seorang hunter. Aku tahu suatu hari nanti aku akan mati seperti ini. Aku tahu itu. Tapi aku masih tidak mau mati. Aku tidak mau mati tanpa perlawanan sama sekali. Kalau aku bisa menjadi kuat, kalau aku bisa menjadi lebih kuat dari siapapun meskipun aku hanyalah seorang support. Dan di sini diperlihatkan bahwa ini adalah kisah kebangkitan dari sang MC kita, dan ia telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang player. Kemudian scene memperlihatkan masa kini, mana ada seseorang pria yang sedang berlari, dan ia mengatakan dalam hati, di hari sepenting ini kenapa aku malah terlambat. Dan setelah pria itu sampai di suatu tempat, ternyata di sana ada beberapa orang yang menunggunya. Salah satunya seorang pria yang berarmor lengkap dan membawa perisai yang sangat besar di pundaknya. Ia adalah hunter ranking C bernama Lim Duwon, dan ia mempunyai kelas sebagai main tanker. Dan juga di sampingnya ada wanita berambut coklat. Ia juga adalah seorang hunter ranking C bernama Kim Jimin dengan kelas fighter. Mereka berdua berasal dari Guild Dawon. Dan di sini diperkenalkan juga pria berambut hitam tadi yang berlari. Ia adalah support rank D bernama Shin Jun Seo. Dia mempunyai kelas maker, dan pria ini adalah MC kita dalam manhwa kali ini. Setelah itu mereka bertiga pun berjalan. Kini ia sudah ada di depan dari gate, dan nampaknya mereka memasuki gate itu. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan keadaan yang ada di dalam gate. Kini diperlihatkan seorang hunter ranking B bernama Moon Do Yun. Ia mempunyai kelas assassin, dan dia adalah guildmaster dari Guild Dawon. Ia berbicara kepada Shin bahwa apakah ini dungeon raid pertamamu. Shin pun menjawab bahwa ya, ini dungeon raid pertamaku sebagai support. Kemudian guildmaster pun mengatakan, berarti sebaiknya kujelaskan dulu sedikit. Support tak memiliki kemampuan untuk bertarung seperti hunter, jadi kau harus lebih berhati-hati dengan posisimu. Jadi ada juga kemungkinan tersapu dalam pertarungan jika kau terlalu dekat, dan jika kau terlalu jauh kami tak akan bisa melindungimu. Intinya adalah tetap menjaga jarak yang cukup. Karena kau seorang maker, kau cuma perlu menjaga jarak dan membuatkanku berlatih saat aku memberikan isyarat. Mudah bukan?
Shin pun menjawab dengan canggung, dan kemudian ia bertanya bahwa apakah cuma itu saja, Anda tidak butuh senjata lain? Atau sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, sang guildmaster langsung menimpal bahwa itu saja, lagi pula cuma aku yang butuh senjata tambahan. Ini juga dungeon yang mudah dan pengalaman pertamamu, tidak perlu memaksakan diri. Setelah itu ada seseorang yang berkata di sana. Ia mengatakan bahwa tunggu, aku bisa merasakan mana ada monster di sini. Dia adalah salah satu anggota dari Guild Dawon bernama Liu Hyunwoo. Dia adalah hunter ranking C dengan kelas fighter dan spesialis long range dealer, atau biasa kita sebut sebagai mage. Dan kini Guildmaster pun mengatakan kepada semuanya, bersiaplah bertempur, kita akan bergerak dalam formasi. Sebelum maju, sang Guildmaster pun bertanya kepada sang mage. Ia mengatakan bahwa apakah ada tambahan yang lain. Si mage pun menjawab bahwa ada 3 mana kecil dan 1 yang besar. Yang satu ini cukup besar hingga bisa dianggap sebagai bos monster. Sang Guildmaster pun mengatakan dalam hati bahwa aneh, bos biasanya tidak keluar dari areanya. Kemudian ia menyampaikan bahwa aku akan melawan bos dan kalian akan melawan yang lainnya. Sebelum maju, ia pun sempat menanyakan kepada Shin bahwa berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk membuat sebuah belati. Shin pun menjawab bahwa sekitar 20 detik. Sang Guildmaster pun mengatakan bagus, langsung saja buat. Dan setelah itu diperlihatkan gerombolan monster yang datang ke sana. Monster itu bernama Crystal Lizard dengan tingkat bahaya ada pada level D. Sang tanker pun yang melihat hal itu langsung bersiaga dan ia mengangkat tinggi-tinggi perisainya dan menghantamkannya ke bawah sehingga menciptakan efek kejut. Dan sontak hal itu pun menjadi membuka celah sehingga Kim pun maju menerjang sembari mengepalkan tinjunya. Dia langsung menghantamkannya tepat di kepala monster itu. Namun beberapa monster yang lain berhasil menerobos. Namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja. Sang mage kini sudah mempersiapkan mantra sihirnya. Ia langsung menghujani 2 monster itu dengan serangan api yang sangat besar sehingga menimbulkan efek ledakan yang cukup besar di sana. Dan kini yang tersisa tinggal bos monster. Di sini Shin sudah berhasil membuat dagger dan tanpa aba-aba dia langsung melemparkannya kepada Guildmaster. Dan Guildmaster menerima kiriman dagger itu dengan sangat baik. Seketika setelah memegang dagger itu, ia langsung memancarkan cahaya hitam yang menyelimuti seluruh dagger itu. Dan di sini dijelaskan bahwa itu adalah skill shadow weapon ranking A, memakan senjata pengguna untuk ditransformasikan menjadi shadow weapon. Shadow weapon memiliki kualitas dan mana yang ditingkatkan berdasarkan mana dari penggunanya. Dan setelah itu Guildmaster pun langsung menerjang dan menebas kepala dari bos monster yang ada di sana. Dalam sekali serang, ia mampu menumbangkan bos monster itu. Setelah semua kejadian itu, Shin pun berkata dalam hati bahwa guild ini lebih hebat dari yang kubayangkan. Setiap dari mereka juga hebat, tapi kerjasama mereka sangatlah sempurna. Dengan pencapaian yang cukup, mereka bisa menjadi top guild. Dibandingkan mereka, aku cuma bisa membuat 1 belati saja. Aku sama sekali tidak membantu. Apa aku pantas bersama mereka? Namun saat Shin memikirkan hal itu, Guildmaster pun datang menghampirinya lalu mengatakan bahwa kerjamu sangat bagus, apakah kau terluka? Namun Shin pun menjawab bahwa tidak, berkat Anda saya tidak terluka, tapi saya tidak terlalu membantu. Sang Guildmaster itu pun bertanya, kau ini sedang bicara apa? Aku bisa menghemat banyak uang berkat skillmu. Seperti yang kau lihat, skill yang kumiliki mengkonsumsi senjata, jadi aku tak akan mampu menggunakannya sekalipun aku membeli belati yang termurah. Karena itulah aku membutuhkan seorang maker. Sepertinya aku cuma butuh senjata dengan mana di dalamnya untuk mengaktifkan skill ini. Jadi ya pokoknya kau sudah berjuang di dungeon raid pertamamu ini. Ku nantikan kerjasama berikutnya. Dengan wajah tersenyum, Shin pun mengatakan, baik, terima kasih, saya akan berjuang keras. Namun tidak lama setelah itu area di sana berguncang dan mereka bertanya-tanya apakah ini sebuah gempa. Tapi sesaat setelah guncangan itu menghilang, Shin pun menunjuk ke sebuah arah. Dinding yang tadinya kokoh kini sudah runtuh dan sepertinya itu menjadi mulut dari sebuah gua. Mereka pun berasumsi bahwa ini adalah sebuah jalan rahasia dan mereka mengira bahwa ada banyak harta karun yang ada di sana. Mereka pun memasuki gua es itu. Namun beberapa saat setelah memasuki tempat itu,
Kini Shin dikejar-kejar oleh monster yang berbentuk seperti golem es. Ia pun berkata dalam hati, sial, kenapa jadi begini? Semuanya mati kecuali aku. Dan diperlihatkan kini keseluruhan anggota dari Guild Dawn pun sudah terbunuh, dan tinggal menyisakan Shin yang sedang dikejar-kejar oleh monster golem es itu. Namun tidak lama setelah itu golem itu mampu meraih Shin dan meninjunya. Shin pun terhempas sehingga menabrak dinding, dan dia pun memuntahkan cairan merah yang banyak dari dalam mulutnya. Ia pun berkata bahwa aku harus bangun, aku tidak boleh mati seperti ini. Ia pun mencoba menciptakan sebuah dagger, dan setelah itu ia langsung melemparkannya tepat ke arah golem es itu. Namun golem itu tak bergores sedikit pun. Ia kembali melancarkan tinjunya yang tepat menghantam Shin sehingga Shin pun terjatuh ke dalam sebuah kolam. Ia pun berkata dalam hatinya, jadi seperti ini akhirnya. Aku support rank D yang bahkan tidak bisa menggunakan basic buff seperti healing. Padahal aku akhirnya bertemu dengan guild yang benar-benar membutuhkanku, tapi aku malah lari dan meninggalkan guild itu. Aku sangat menyedihkan. Aku yakin kalau itu orang lain pasti bisa lebih membantu mereka. Kuharap aku tak pernah jadi seorang Awakened. Ini adalah mimpi yang tak pernah bisa kugapai. Namun tiba-tiba ada jendela notifikasi yang muncul di hadapan Shin yang bertuliskan, Anda telah menemukan es spring. Selesai. Anda telah memenuhi seluruh syarat untuk menjadi seorang player. Dan setelah itu jendela notifikasi yang lain pun muncul. Itu bertuliskan bahwa terdapat reward baru, apa Anda ingin memeriksanya? Shin pun mengatakan dalam hati, reward player? Sial, entah apa yang terjadi, tapi apapun itu aku tidak peduli. Dia pun langsung memilih pilihan ya. Dan seketika tubuh Shin pun dipenuhi dengan aura kebiruan. Ia membuat pedang yang dijadikannya sebagai pijakan untuk kembali ke permukaan. Dan kini ia sudah berada di hadapan Ice Golem yang tadi. Dan setelah itu jendela notif pun muncul bahwa weapon maker Shin Junseo, Anda akan mewarisi pengalaman dari turun sebelumnya. Dan setelah itu muncul banyak pedang pun di sekitar tubuh Shin, dan ia langsung melemparkannya secara bersamaan menuju ke arah Ice Golem itu. Dan serangan itu tepat tertancap di dada Ice Golem. Nampaknya efek serangan yang ditimbulkan itu mampu menghempaskan Ice Golem. Shin pun mengatakan bahwa apa ini? Ingatan tak dikenal mengakar kepada kepalaku. Namun saat memikirkan itu, Ice Golem kembali bangkit dan mencoba menghajar Shin. Namun dengan cekatan Shin pun langsung membuat sebuah perisai yang besar, dan itu mampu menahan tinju dari Ice Golem. Setelah itu Shin pun mengambil jarak dan mundur beberapa langkah ke belakang. Ia pun mencoba mencari titik lemah dari Ice Golem itu, karena nampaknya di sini Ice Golem itu mempunyai kemampuan regenerasi. Setelah itu Shin pun mengaktifkan sebuah skill yang dia namai Great War. Sesaat setelah mengaktifkan skillnya, banyak pedang yang muncul di sana mengelilingi tubuh dari Ice Golem itu, dan sembari mengepalkan tangannya, pedang-pedang yang disummon Shin tadi langsung menyerang secara serentak ke arah golem itu. Dan serangan itu pun menghasilkan ledakan yang besar. Dan tidak lama setelah kepulan asap menghilang, kini diperlihatkan Ice Golem itu dengan tubuhnya yang sudah tercerai-berai. Shin pun berkata dalam hatinya, Great War, kupikir ini cuma auxiliary skill yang membuatku bisa menggunakan senjata ciptaanku dengan sesegera mungkin. Sepertinya semakin meningkat skill preferensinya, maka skill ini bisa digunakan menjadi attack skill. Tidak lama setelah itu jendela notif pun muncul di hadapan Shin bahwa bos telah dikalahkan. Shin yang melihat itu hanya dapat berkata, jendela sistemnya, aku tak bisa melihat informasi dungeon atau monster ini. Namun saat melihat ke arah tubuh monster itu, ada sebuah cahaya berwarna merah muda yang keluar dari tubuh monster itu dan berkumpul menjadi satu dan mengarah ke tangan Shin. Dan notif pun muncul bahwa pasif skill Magic Absorption telah diaktifkan. Shin yang tidak mengerti akan semua hal itu hanya dapat berkata, apa ini? Dan ia pun mencoba memikirkan semua hal yang sudah terjadi. Ingatanku dari turun sebelumnya, aku tak mengerti apa maksud turun sebelumnya itu, tapi itu pastinya merujuk padaku, tepatnya diriku yang lain dari beberapa tahun di masa depan.
Di masa depan itu, seluruh dunia telah hancur. Segalanya terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Di luar itu, aku telah menyerap seluruh pengalaman dan pengetahuan dari masa itu. Tapi sekalipun itu demi masa depan, itu mungkin bukan masa depan dunia tempatku berada sekarang ini. Saat ini ada terlalu banyak hal yang aneh. Layar status di hadapanku ini adalah sesuatu yang tak bisa kulihat di kehidupanku sebelumnya. Setelah itu Shin pun mengatakan bahwa aku benar-benar menjadi seorang player ya. Dan Shin pun menjelaskan bahwa player adalah istilah yang digunakan untuk sebagian kecil orang yang terpilih dan menjalani awakening. Berdasarkan ingatanku, pada saat ini player masih belum ada di dunia ini. Sekitar 2 tahun dari sekarang, sejumlah kecil awakener terpilih menjadi player. Sebuah layar biru yang hanya bisa terlihat oleh orang-orang yang terpilih pun muncul. Di masa depan nanti, hal misterius yang disebut sistem, sesuatu yang terdengar seperti lelucon, sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia awakener di dunia ini. Sistem bukan satu-satunya yang diberikan kepada player. Setiap player menerima reward yang berbeda-beda. Mereka mendapatkan kekuatan dan skill yang terpisah dari semua yang mereka miliki sebagai awakener. Sistem dan reward, dua hal yang datang tiba-tiba itu, kemudian dimanfaatkan oleh para player dan menyebabkan pertumbuhan yang lebih eksplosif dibandingkan awakener lainnya. Berkat usaha yang dilakukan guild leader yang terpilih sebagai player, Guild Dawn, guild yang dulu kutinggali, mampu berkembang menjadi guild first class. Aku tak punya hubungan langsung dengan Guild Dawn, tapi itulah yang menjadi pemicu pertumbuhanku di turn sebelumnya untuk berdiri dengan percaya diri bersama guild yang sedang berkembang. Saat pertama kali aku mendengarnya, aku berpikir kalau melakukannya dapat memberikan manfaat yang besar. Namun nyatanya memang seperti itu. Aku bisa memeriksa skill yang kupelajari dan proficiency di jendela sistem, tetapi ada skill yang belum kuketahui sebelumnya. Jika skill dan proficiency yang kumiliki di kehidupan sebelumnya dipindahkan ke kehidupanku saat ini, maka skill yang digunakan pada mayat golem tadi adalah skill yang belum pernah aku miliki sebelumnya. Itu adalah sebuah passive skill bernama Magic Absorption, dapat mengakumulasi energi dari mana yang terkontaminasi yang berada di dalam dungeon. Jika magic yang terakumulasi melampaui batas, reward baru akan diberikan pada pengguna. Shin pun mengatakan dalam hati, belum pernah aku mendengar ada player yang mendapatkan hal semacam ini. Apa ini reward yang hanya diberikan kepadaku? Skill ini mengakumulasi energi dari mana yang terkontaminasi. Sepertinya aku tahu bagaimana cara mendapatkan magic ini. Dan kesampingkan itu dulu, untuk sekarang Shin berusaha mengurus mayat-mayat dari anggota Guild Dawn yang sebelumnya terbantai oleh es golem. Shin pun kini berpindah di luar area dari gate. Kita diperlihatkan sebuah gedung yang sangat tinggi. Itu adalah markas asosiasi hunter. Dan di sini ada 2 orang yang mengobrol, mengatakan bahwa senior bisa kita memulangkan saja dia. Namun sang senior berkata, kenapa? Kemudian si junior itu pun menimpali bahwa habisnya aneh. Ada guild kecil yang diserang di dungeon yang belum dikonfirmasi. Terlebih lagi mereka mengalami kecelakaan. 4 dari 5 orang telah meninggal, tapi orang yang bertahan ternyata hanyalah seorang supporter ranking D. Si senior itu pun menjawab bahwa aku paham kalau dia kabur saat yang lain sedang bertarung. Tapi bukan itu saja, dia bahkan sampai mengurus mayatnya sendiri dan melaporkannya pada asosiasi. Si junior pun menimpali bahwa gate-nya juga sudah menghilang, jadi konfirmasi tambahan tak lagi mungkin untuk dilakukan. Jadi bagaimana menurutmu senior? Aku merasa ada yang janggal. Jadi menurutmu seorang supporter ranking D membunuh hunter? Dan sembari itu si senior pun menghantam kepala juniornya itu sembari berkata, bangun, ini bukanlah kasus sipil. Dan kau juga pastinya paham soal ini. Sekalipun sesuatu yang aneh terjadi, segala hal yang terjadi di dalam dungeon tak bisa dipastikan. Dan mereka pun lanjut membahas tentang kasus yang baru saja terjadi kepada Shin. Dan mereka berdua berencana untuk membuat laporannya. Dan nampaknya intinya di sini mereka berdua mencurigai Shin karena sesuatu sangat janggal dalam kasusnya ini. Dan Shin pun memperlihatkan sang MC yang kini sudah berjalan pulang menuju rumahnya.
Namun di perjalanan, ia memikirkan banyak hal. Ia masih saja memikirkan kasusnya sebelumnya bahwa itu terlihat aneh. Gate yang belum dikonfirmasi. Dungeon ini tidak ada pada ingatan turun sebelumnya. Dan setiap anggota guild kami memeriksa formulir penawaran gate. Tidak salah lagi ada cap asosiasi di sana. Tapi jika oleh asosiasi itu terdaftar sebagai gate yang belum dikonfirmasi, maka ada seseorang yang meniru asosiasi dan menipu guild down. Atau mungkin asosiasi itu sendiri yang terlibat dalam kasus ini. Dan ada hal yang paling membuatku khawatir. Itu bukan cuma terjadi pada guild down. Seperti yang penyelidik itu bilang, kasus gate yang belum dikonfirmasi dengan hilangnya orang-orang telah dianggap menjadi masalah. Aku tak tahu keseluruhan ceritanya, tapi semua guild yang diberitakan memiliki kesamaan. Ada player pada semua guild itu, seperti guild leader Mundoyun, bahkan orang-orang berbakat yang akan dipanggil sebagai pahlawan di masa depan nanti. Ada orang yang ingin menghapuskan ekstensi para pahlawan itu. Maka yang harus kulakukan sekarang adalah menyembunyikan kemampuanku sebaik-baiknya. Aku menjadi satu-satunya orang yang bertahan hidup dari kasus orang yang hilang yang masih belum terpecahkan. Kalau aku melakukan hal yang mencurigakan, bisa-bisa aku tertangkap basah oleh mereka. Kurang lebih aku punya waktu 2 tahun bersiap-siap sebelum first player selection dimulai. Aku harus mengembangkan setiap skill yang kumiliki sampai hari itu tiba. Aku harus mencari cara untuk tumbuh tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Apa ada skill yang bisa kugunakan? Dan sembari berkata seperti itu, Sin pun mencoba mencari informasi skillnya. Ia mencoba melihat jendela status tentang skillnya. Dan pada akhir panel pada part kali ini, Sin pun tersenyum. Dan itu menandakan bahwa Sin mendapatkan skill yang ia cari. Di panel awal pada part kali ini, diperlihatkan di sebuah hutan ada seorang hunter yang sedang menghadapi seekor monster. Dan waktu kali ini sudah berjalan 1 tahun setelah Sin membangkitkan kekuatannya. Hunter yang berambut pirang itu nampaknya kewalahan melawan monster yang ada di sana. Diperlihatkan pedang dari hunter itu kini patah dan ia dihempaskan jauh oleh monster itu. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh si monster. Dan di sini hunter berambut pirang itu hanya dapat menghindar. Dia tidak mampu membalas serangan itu lagi. Dan diperlihatkan semua anggota party dari rambut pirang itu kini ketakutan melihat kengerian yang ditunjukkan oleh monster yang ada di hadapan mereka. Monster itu adalah Gnoll Lord dengan level bahaya ranking D. Kemudian si rambut pirang itu pun berkata bahwa ini aneh. Seekor Gnoll Lord muncul di dungeon ranking E, dan bahkan di antara monster ranking D lainnya, monster ini sangatlah sulit dihadapi. Dan kini si monster pun melancarkan serangannya kembali. Namun tanker yang berada dalam party itu langsung dengan sigap maju untuk menahan serangan dari si monster. Kemudian si tank itu mengatakan kepada temannya, lakukan apa saja, yang penting kau mencoba untuk melukai monster ini. Jika kita hanya menangkis, kita tidak akan bertahan lama. Kini si rambut pirang pun mulai berpikir bahwa mereka hanya mempunyai satu physical damage dealer murni. Namun dia tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat, dan juga senjatanya kini sudah hancur. Dengan wajah yang frustasi sembari memegang kepalanya, ia melanjutkan mengatakan bahwa kalau tahu akan begini harusnya aku tidak tamak dan mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Siapa sangka kalau keinginanku untuk merekrut orang sedikit mungkin dan membawa seorang magician akan berakibat fatal. Namun kemudian dia melirik ke seseorang yang sedang menambang batu di sana. Ternyata orang itu adalah Sin. Dia memasuki dungeon bukan lagi sebagai support, tetapi dia menjadi seorang helper. Nampaknya di sini dia menyembunyikan kekuatannya. Dan kemudian si rambut pirang itu pun melihat Sin yang membuat senjata. Ia pun berpikir bahwa apakah helper itu memiliki kemampuan maker, dan kini ia mencoba mendekati Sin sembari dia meminta untuk dibuatkan sebuah pedang. Sin pun menuruti kemauannya itu, tapi dia mempunyai satu syarat. Syaratnya adalah setelah mereka menyelesaikan dungeon ini, para hunter itu harus melupakan kemampuannya, dan saat melakukan pembayaran dia harus dibayar sebagai support.
Dan lanjut ia mengatakan bahwa senjata bagus adalah sebuah elemen penting untuk menyelesaikan dungeon, dan aku bisa menjamin itu. Selama kau punya elemen yang dibutuhkan, maka kalian semua bisa menyelesaikan dungeon ini. Dan kini panel pun berpindah di sebuah gedung pencakar langit. Ini adalah gedung milik guild dari Overkill. Guild ini adalah salah satu dari 3 guild besar di Korea Selatan, dan diperlihatkan ada seorang wanita berambut merah yang melapor kepada ketua guildnya. Ia menyampaikan bahwa ada permintaan kerjasama dari Asosiasi Hunter. Sang guild master pun mengatakan bahwa apakah ini karena dungeon dengan kesalahan rank itu. Si wanita itu pun menjawab bahwa ya, memang terlihat seperti permintaan kerjasama, tapi sepertinya mereka siap membayar kita berapapun. Nampaknya di sini Asosiasi Hunter tidak mempunyai pilihan lain, dikarenakan baru ada sedikit awakener yang bisa memasuki gate yang telah tertutup paksa. Dan nampaknya di sini Guildmaster sedang membaca berita tentang salah satu dungeon yang memiliki kesalahan rank, dan ada beberapa hunter yang selamat. Namun si Guildmaster ini menyadari sesuatu. Ia melihat sang MC yang juga terlibat dalam insiden itu. Ia mengatakan dalam hatinya bahwa beberapa minggu yang lalu sebuah dungeon error muncul di distrik Seocho. Kebetulan aku diutus ke area itu, jadi aku sempat mengunjungi lokasinya. Aku juga melihat orang itu di sana. Menurut laporan, dia adalah seorang helper. Meski mulai banyak, tapi kemungkinan dungeon error muncul masih sangat kecil. Dan dungeon error dengan penyintas bisa dihitung dengan satu tangan. Tapi helper ini bergabung dalam party di mana semua berhasil selamat, tidak hanya sekali tapi 2 kali. Dan di sini sang guildmaster pun mencurigai akan hal itu. Setelah itu wanita berambut merah itu pun menyampaikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa seperti dungeon error semakin banyak bermunculan akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu dungeon ranking D berubah menjadi dungeon ranking B, dan seluruh anggota party itu terbantai seketika. Guildmaster itu pun mengatakan bahwa Asosiasi Hunter pasti sedang kebingungan, dan banyak orang yang mengkritik asosiasi itu karena tugas mereka adalah menebak dan menganalisis dan mengumumkan ranking semua dungeon. Paman yang ada di asosiasi itu pasti sedang pusing sekarang. Entah siapa yang dimaksud oleh sang ketua guild ini. Namun di sini kita hanya diperlihatkan siluet hitam tentang si paman itu. Dan lanjut, sang guild master ini berkata bahwa mereka yang memiliki skill trespass di guild kita berhasil mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Sebaiknya untuk sekarang kita mengambil beberapa komisi tambahan sembari melihat situasinya. Dan lanjut dia mengatakan kepada asistennya itu bahwa ngomong-ngomong bagaimana dengan hal yang kuminta itu. Si wanita berambut merah itu pun menjawab bahwa aku sudah mencarinya ke sana kemari, tapi aku tidak bisa menemukan weapon maker dengan rank A atau yang lebih tinggi. Tapi aku menerima senjata rank B dari seorang blacksmith asal Jepang. Apa ketua mau mencobanya? Namun di sini tampaknya ketua guild mengatakan bahwa kalau senjata di bawah rank A akan langsung hancur begitu aku menggunakan skillku. Dan lalu ia memerintahkan anggotanya itu untuk tetap mencari seorang maker karena dia sudah muak membuang-buang senjata. Dan tidak lama setelah itu ada seseorang yang masuk ke ruangannya. Dia adalah seorang pria botak, jadi kita panggil saja dia si botak. Ia mengatakan bahwa permintaan dari asosiasi itu aku sudah memeriksa lokasinya, dan itu adalah dungeon ranking D yang dimasuki beberapa pemula dari guild kita sebagai tim free attack. Dan kini rank dungeon itu berubah menjadi ranking C dan mendekati ranking B. Sang guild master pun mengatakan aku tidak bisa kehilangan anggotaku. Tampaknya ini adalah situasi yang sangat genting, jadi biarkan aku sendiri yang ke sana. Dan kini panel pun memperlihatkan sebuah gate yang sangat besar dan berwarna merah. Banyak wartawan yang meliput berita di sana. Namun tiba-tiba mereka semua heboh karena kemunculan dari guild master Overkill. Dan di sana nampaklah seorang pegawai dari Asosiasi Hunter. Ia terengah-engah berlari sambil berkata, "Terima kasih karena sudah datang. Aku tidak tahu kalau kamu akan datang langsung kemari, Guild Master Yoon Taehyun." Jadi di sini kita mengetahui nama dari sang guild master bernama Yoon Taehyun. Jadi selanjutnya kita panggil sebagai Yoon. Si Yoon ini pun
langsung menanyakan bagaimana situasinya. Si pegawai itu pun menjelaskan bahwa tim yang memasuki dungeon ini adalah 6 hunter, 2 support, dan 1 helper. Kualifikasi mereka lebih dari cukup, tapi jumlah mereka sangatlah sedikit karena dungeonnya telah ditetapkan sebagai dungeon ranking C setelah pengecekan ulang, dan party itu sudah memasuki dungeon sekitar 2 jam yang lalu. Dan di sini si Yun pun mengatakan bahwa aku tidak tahu siapa saja yang masih hidup, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Ia pun mendekati gate itu sembari dia meminta sesuatu dari si rambut merah itu. Dan nampaknya di sini kita diperkenalkan kepada si rambut merah. Dia adalah support ranking B bernama Min Hiso, dan ia mempunyai kemampuan subspace opener. Dan dia kini mengambil sebuah pedang dari dalam tas space-nya itu dan lalu memberikan kepada si Yun. Setelah menggenggam pedang itu, si Yun ini langsung mengaktifkan skillnya. Seketika para api menyelimuti pedangnya itu, lalu ia menebaskannya ke arah gate. Seketika retakan di gate itu pun muncul. Ternyata skill yang digunakan oleh Yun ini adalah skill trespass. Skill ini mempunyai kemampuan memaksa dirimu melalui sekumpulan mana. Kau bisa meruntuhkan tembok apapun yang mengambil bentuk seperti barrier, termasuk gate. Tapi saat bergerak ke dimensi lain, skill trespass hanya bisa bekerja untuk penggunanya. Dan setelah menggunakan skill itu, nampak di sini pedang Yun itu pun hancur karena tampaknya tidak ada senjata yang mampu menahan kekuatan dari si Yun. Lanjut, kini Yun Taehyun memasuki gate itu. Ia melihat kondisi di depan pintu masuk dari dungeon. Kini sudah tergeletak banyak monster. Ia menganalisis situasi dan ia melihat mayat dari monster Lizardman yang mempunyai level bahaya ranking D. Dan lanjut, Yun Taehyun pun menelusuri dungeon itu lebih dalam. Dan kini ia tiba di mana tempat party itu berada. Ia melihat beberapa hunter yang kini masih bertahan dan belum ada satu korban pun dari mereka. Mereka semua kini bertarung dengan sengit melawan Lizardman yang ada di sana. Dan nampaknya juga mereka mampu memukul mundur para gerombolan Lizardman itu. Namun tiba-tiba salah seorang hunter kini dalam posisi yang tidak menguntungkan. Senjatanya terlepas dan Lizardman itu siap untuk menebasnya. Namun seketika ada sebuah pedang yang melayang dan menahan serangan dari Lizardman itu. Yun Taehyun ini pun terkejut melihat hal itu. Ia berpikir apakah ini magic? Bukan, itu adalah senjata yang diciptakan di udara. Tapi siapa yang membuatnya? Dan ia pun melirik ke arah sang MC kita. Dan dari kejauhan mereka pun saling menatap. Dan lanjut, kini pertarungan sengit pun kembali terjadi. Namun di sini nampaknya Shin sedang menghitung jumlah orang yang ada di dalam dungeon. Ia mengatakan bahwa ini aneh, aku ingat dengan jelas bahwa ada 9 orang yang memasuki dungeon ini. Tapi dari hasil perhitungannya barusan, dia menghitung ada 10 orang yang ada di sana. Dan setelah itu, kini ada seorang mage yang sudah terpojok. Yun ini pun langsung melesat maju untuk membantu party itu. Ia mengambil katana dari dalam koper yang ia bawa-bawa tadi. Namun di sini Shin heran karena si Yun ini membawa 2 senjata namun hanya menggunakan 1. Ia berpikir bahwa itu adalah sebuah senjata cadangan. Dan kini kita melihat si Yun Taehyun yang sedang adu mekanik dengan si Lizardman itu. Dan tanpa aba-aba, Yun Taehyun pun langsung mengaktifkan skillnya dan langsung melesat dengan kecepatan yang sangat gila. Dan tanpa disadari, kini Lizardman itu sudah menerima banyak sekali tebasan. Dan nampaknya di sini senjata yang digunakan oleh Yun itu kembali rusak. Padahal itu adalah sebuah senjata dengan grade B. Dan tiba-tiba teman dari Lizardman yang dikalahkan tadi kini datang menyerang Yun Taehyun. Namun di sini Yun Taehyun hanya dapat menghindar karena nampaknya senjatanya itu sudah mulai rusak. Dan kini Shin pun mengatakan kepadanya, apakah itu selalu terjadi ketika kamu menggunakan skill? Sesuatu yang kau gunakan itu hanyalah sampah. Yun Taehyun pun berkata bahwa apa kau menantangku? Namun seketika sebuah pedang pun muncul di hadapan. Itu adalah senjata yang dibuat oleh Shin. Ia mengatakan bahwa gunakanlah saja ini. Jangan memaksakan pedangmu yang lemah itu. Namun Yun Taehyun yang melihat itu, ia hanya dapat berkata dalam hatinya bahwa dia membuatnya hanya dengan 1 gerakan saja. Dia adalah seorang weapon maker yang berbeda dengan kebanyakan yang lainnya. Dia mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Tapi kenapa dia hanya berperan sebagai helper di sini? Aku dengar kalau supporter grade yang rendah tidak mempunyai uang
memang cukup sering berperan sebagai helper. Namun saat dia memikirkan hal itu, Shin langsung berkata kepadanya, "Aku memberikanmu pedang ini, tapi ada syaratnya. Setelah kau membersihkan dungeon dan keluar dari sini, kau harus melupakan semuanya tentang diriku dan skillku." Namun Yoon Tae-hyun ini mengatakan bahwa, "Apa kau pikir aku bisa melupakannya meski aku menginginkannya?" Shin pun menjawab, "Kalau tidak mau ya sudah, pergi saja dengan senjata high classmu itu." Dan nampaknya di sini Yoon Tae-hyun menyetujui persyaratan itu, tetapi dia berpikir bahwa senjata yang dibuat Shin itu akan sama saja. Senjata itu akan langsung hancur setelah aku gunakan sekali. Dan setelah percakapan itu, Yoon Tae-hyun pun langsung melesat maju ke arah Lizard Man. Ia langsung menyelimuti pedangnya itu dengan aura api, dan bentrokan senjata dari Lizard Man dan Yoon Tae-hyun pun tak terelakkan. Namun di sini apa yang terjadi? Senjata dari Lizard Man itu langsung hancur, dan Yoon Tae-hyun berpikir bahwa aku hanya ingin menahan serangannya, tapi senjatanya malah hancur. Pengendalian senjataku sama seperti biasanya. Apakah ini mungkin karena senjata ini sangatlah kuat? Baru tahu dia, senjata buatan MC kita ini sangatlah OP. Lanjut, Yoon Tae-hyun ini pun menancapkan pedangnya tepat di tubuh Lizard Man. Di sini nampaknya dia ingin menguji kemampuan dari senjata yang ia pegang saat ini. Ia mencoba menambahkan kekuatan ke dalam senjatanya itu, dan seketika serangannya itu menghasilkan ledakan yang cukup besar. Namun tidak hanya sampai di situ, Yoon melompat ke atas dan mencoba menyerang Lizard Man dari arah belakang. Ia menancapkan pedangnya tepat di atas kepala dari Lizard Man itu, dan nampaknya kini Lizard Man itu sudah menjadi Lizard Man panggang. Setelah menggunakan beberapa skillnya, Yoon Tae-hyun pun memperhatikan senjata yang dia gunakan itu, dan ia sedikit terkejut bahwa tidak ada kerusakan apapun yang dialami oleh senjatanya itu. Dan tidak lama setelah mengalahkan monster Lizard Man yang ada di sana, pemula dari anggota guildnya itu menyapanya. Mereka sangat senang karena ketua guildnya langsung turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Yoon Tae-hyun pun berkata, "Syukurlah, sepertinya tidak ada yang terluka dari kalian." Namun anggotanya itu menjawab bahwa kami bahkan tidak bisa bertarung dengan senjata kami sendiri, tapi karena orang itu kami bisa bertahan lama. Si Yoon Tae-hyun ini pun melirik ke arah sang MC. Ia menanyakan siapa namanya. Namun si MC hanya mengatakan bahwa apa untungnya menanyakan nama dari seorang helper rendahan. Namun nampaknya Yoon Tae-hyun ini tertarik dengan sang MC. Jadi dia langsung memperkenalkan dirinya, dan sang MC pun mengatakan namanya bahwa dia bernama Shin Jun Seo. Namun saat Shin akan pergi, Yoon Tae-hyun mengajaknya untuk memasuki ruangan bos bersama. Dan ia berkata bahwa dungeon ini sudah menjadi dungeon yang error, jadi tidak ada yang bisa keluar dari sini sebelum kita mengalahkan bosnya. Namun Shin hanya menjawab bahwa kau sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Namun Yoon Tae-hyun mengatakan, seperti yang kau lihat sebelumnya, tidak ada senjata yang bisa menahan kekuatan dari skillku. Tidak peduli seberapa hebat diriku, tidak ada artinya jika aku menghancurkan senjata yang kau buatkan untukku. Namun dengan tatapan serius, Shin menjawab bahwa tidak mungkin ada senjata buatanku yang akan hancur. Namun Yoon Tae-hyun masih meragukan hal itu. Ia mengatakan bahwa kau berpikir begitu, tapi ini adalah dungeon error. Makhluk hidup di tempat ini adalah monster yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan Lizard Man, dan jika bosnya ada di sana, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Mereka berdua pun memasuki ruangan dari bos. Sesaat setelah mereka memasuki ruangan dari bos, kini diperlihatkan seekor monster Lizard King dengan tingkat bahaya C+. Dan kini mereka berdua bersiap untuk menghadapi monster itu. Duet antara sang MC dengan Yoon Tae-hyun kini akan dimulai. Dan kini Lizard King itu menerjang ke arah mereka berdua. Yoon Tae-hyun yang melompat ke arah atas menggunakan langit-langit yang ada di ruangan itu sebagai pijakan dan melesat ke bawah. Yang menebaskan senjatanya ke arah Lizard King, namun itu masih bisa ditangkis. Melihat itu, kini Yoon Tae-hyun kembali melesat maju. Namun dari arah belakang, sang penunggang dari Lizard King itu maju untuk adu mekanik dengan Yoon Tae-hyun. Dan setelah senjata mereka saling berbenturan, kini mereka berdua mundur dan saling mengambil jarak. Setelah itu diperlihatkan Lizard King yang akan menyemburkan api dari dalam mulutnya. Dan tanpa diduga-duga ternyata serangan itu adalah serangan skala besar.
Namun di sini sang MC kita langsung menciptakan perisai yang sangat besar untuk melindungi tubuh dari Yoon Taehyun. Dan setelah itu Yoon Taehyun pun mengatakan bahwa bukannya kau seorang weapon maker. Shin pun menjawab bahwa perisai juga bisa menjadi senjata. Yoon Taehyun pun menjawab perkataannya itu, setelah kita keluar dari sini aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Sembari menyelimuti pedangnya dengan api, si Yoon Taehyun ini melesat maju dan bersiap untuk menyerang. Namun yang tak diduga-duga, tombak dari penunggang Lizardman itu dapat berubah menjadi panjang dan menjadi rantai, dan itu menahan pedang dari si Yoon Taehyun. Dan kini penunggang itu pun menariknya sehingga Yoon Taehyun pun tertarik ke arah monster itu, dan sang Lizardman King bersiap untuk menggigit Yoon Taehyun. Namun di sini Shin mengatakan berhentilah bermain-main dan bertarung dengan benar. Sembari mengatakan itu, dia memberikan senjata yang lain kepada Yoon Taehyun. Ia melakukan semua itu karena dia ingin menguji seberapa kuat senjata buatan Shin ini. Dan kini diperlihatkan Yoon Taehyun pun yang berhasil memberikan serangan telak kepada Lizard King. Sang penunggang itu pun terkejut akan hal itu. Namun Yoon Taehyun ini tidak memberikan kesempatan. Ia langsung menendang si penunggang dari Lizard King itu, dan tanpa memberikannya kesempatan, ia kini mengaktifkan sebuah skillnya dan menebaskannya sehingga menciptakan aura api yang sangat besar, dan serangan itu mampu menebas tangan dari si penunggang Lizard King itu. Namun di saat terpojok, ia melihat ke arah Shin dan mencoba menerjangnya. Namun di sini Shin hanya berdiri santai. Ia menahan serangan dari penunggang Lizard King itu dengan sebuah perisai sembari mengeluarkan aura intimidasi yang sangat besar. Shin mengatakan, kau pikir kau ini menodongkan senjata kepada siapa? Dan dari arah belakangnya Yoon Taehyun yang kini membara datang menghampiri monster itu. Dan kini panel pun berpindah tepat berada di depan gate itu. Diperlihatkan banyak orang yang sedang menunggu hasil dari penaklukan dungeon itu. Dan seketika gate yang tadi berwarna merah itu berubah menjadi biru. Itu pertanda bahwa dungeonnya telah berhasil dibersihkan. Dan kini diperlihatkan rombongan dari Yoon Taehyun sudah keluar dari dalam dungeon itu. Setelah itu banyak wartawan yang berbondong-bondong untuk melakukan wawancara kepada ketua guild dari Overkill itu. Dan nampaknya di sini diperlihatkan tidak ada seorang pun terluka dari raid yang sudah dilakukan itu. Dan kini kita melihat Shin yang sudah memberikan tas yang berisi mineral itu kepada salah seorang hunter yang berambut pirang sebelumnya. Ia mengatakan bahwa aku sudah mendapatkan bayaran, jadi aku akan pergi. Dan tanpa sepatah kata pun, Shin pun menjauh dari kerumunan orang-orang yang ada di sana. Setelah itu kita melihat Yoon Taehyun yang sedang diwawancarai. Sang wartawan ini bertanya kepada Yoon Taehyun bagaimana cara dia menyelesaikan dungeon itu dengan sangat cepat. Apakah itu terlalu mudah untuknya? Namun dia mengatakan bahwa tidak, bukan aku yang berperan sebagai kunci dalam penyerangan dungeon ini. Namun seketika raut wajahnya berubah menjadi kaget karena ia mendengarkan wawancara yang dilakukan oleh para anggota guildnya itu. Nampaknya di sini mereka semua sudah melupakan peran sang MC di dalam dungeon sebelumnya. Yang mereka ingat tak hanyalah guild master ini yang datang membantunya. Namun Yoon Taehyun pun mendekati para hunter itu. Ia mengatakan bahwa apa yang kau bicarakan kalau soal senjata itu berkat orang yang terus membuatkan senjata untuk kita, dan karena itulah kalian bisa bertahan begitu lama. Di sini si hunter itu hanya dapat menjawab, maaf orang itu, apa yang kau maksud? Yoon Taehyun pun mengatakan bahwa si support yang datang untuk membantu si weapon maker itu. Dan si hunter pun menjawab, aku sudah tahu kalau orang yang membantu itu adalah seorang support, tapi apa dia mempunyai kemampuan semacam itu? Dan Yoon Taehyun pun menanyakan hal yang sama kepada semua anggota party yang baru saja keluar dari dungeon bersamanya. Tapi nampaknya di sini tidak ada seorang pun yang mengingat akan keberadaan Shin yang ada di sana dan bagaimana kemampuannya itu. Yoon Taehyun pun berpikir bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua dapat senjata dari dia, tapi kenapa tampaknya mereka semua lupa? Ia pun mengingat kembali semua perkataan Shin di dalam dungeon dan ia menyadari sesuatu bahwa itu adalah skill rental pay.
kenapa orang itu bisa menggunakan skill yang eksklusif hanya untuk para maker ranking A atau lebih. Setelah menyadari hal itu, Yoon Taehyun pun langsung berlari untuk mencari di mana keberadaan dari sang MC ini. Namun setelah beberapa saat, tampaknya dia tidak bisa menemukan di mana sang MC kita. Dan setelah itu, Yoon Taehyun pun menyuruh anggotanya untuk mencari seseorang. Di awal panel pada part kali ini, kita melihat di mana Yoon Taehyun yang sudah mengetahui jejak dari Shin. Namun di sini sang asisten menanyakan kepada Yoon Taehyun mengapa ia mencari Jun Seo yang seorang maker ranking D. Namun Yoon Taehyun hanya berkata dalam hatinya bahwa yang dibicarakan ini maker seorang ranking D. Tentu saja mereka tak bisa berpikir sebaliknya. Status dan latar belakang semua informasi itu mengatakan bahwa dia ranking D. Tapi skill rental pay, skill itu menyangkal semua informasi ini. Dan di sini dijelaskan bahwa skill rental pay ini berada pada ranking A dan mempunyai keterangan sebagai bayaran materialisasi dan peminjaman objek. Pemilik skill dapat memaksakan permintaan pada pengguna objek. Cakupan dan paksaan permintaan bergantung pada keterampilan pemilik skill. Kemudian lanjut, Yoon Taehyun mengatakan bahwa keterampilannya dalam menggunakan rental pay sangatlah tinggi. Aku juga belum pernah melihat ada orang yang menggunakan skill seperti itu. Kemampuan yang bisa membawanya pada kekayaan besar cuma digunakan untuk menyembunyikan identitasnya. Seorang weapon maker yang seperti itu bisa mencapai level yang setinggi ini. Ya, kalau ketemu lagi nanti aku tahu sendiri. Saat itu belum pernah aku merasakan hal semacam itu. Akhirnya aku bisa menggunakan kekuatan penuh tanpa perlu mengkhawatirkan menghancurkan senjata yang kugunakan. Aku sudah bertemu banyak sekali blacksmith yang tergolong blacksmith terhebat, tapi tak satu pun yang bisa memenuhi ekspektasiku. Terlebih lagi kemampuan penciptaan yang dimiliki maker terbatas pada bentuk senjata biasa. Namun senjata yang dia ciptakan sebagian besar melampaui batasan kemampuan dan juga bentuk. Seakan tak pernah ada batasan semacam itu. Jika itu kemampuan Shin Jun Seo, maka itu bisa saja. Itu yang tak bisa kugunakan karena tak pernah ada senjata yang pas untuk kugunakan. Dan kini Yoon Taehyun bersiap-siap untuk menuju ke dungeon yang dimasuki oleh Shin. Ia berkata bahwa kira-kira masih ada 1 jam lagi sebelum dia menyelesaikan dungeonnya. Dan nampaknya Yoon Taehyun membatalkan semua jadwalnya karena dia tidak ingin kehilangan jejak dari Shin. Dan kini kita diperlihatkan ke dalam sebuah dungeon. Ada beberapa orang yang sedang bertarung melawan ogre. Para hunter itu mengatakan bahwa ini mustahil. Apakah ini benar-benar senjata yang dibuat seorang helper? Jika mana sebanyak ini bisa menghancurkan senjata bos, berarti kualitasnya ranking C atau setidaknya ranking B. Saat senjataku terbelah 2, aku pikir aku akan mati. Tapi pria yang bergabung sebagai helper itu ternyata punya kemampuan semacam ini. Hahaha, hebat, terlalu hebat. Aku belum pernah melihat pedang dengan kualitas sehebat ini. Dan di sini Shin yang tidak memperdulikan perkataannya itu hanya dapat berpikir bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak mana. Siapa sangka aku akan bertemu dengan party yang akan kesulitan meski dungeon ini bukanlah error dungeon. Dan ia melanjutkan bahwa seandainya saat itu aku punya sisa mana, pastinya itu tak akan terjadi. Dia mengingat kembali kejadian sebelumnya yang menimpanya saat ia terbangkitkan. Mana dalam jumlah yang besar yang kurasakan di dungeon waktu itu. Setelah mengalahkan golem dan menggunakan semuanya, mana itu tak pernah muncul kembali. Yang kurasakan sekarang hampir sama seperti mana dari seorang awakener ranking D. Untungnya tak ada masalah besar saat menciptakan senjata. Tidak kusangka ingatan dari kehidupan sebelumnya akan bisa membantuku sebanyak ini. Kemudian panel pun menjelaskan bahwa basic skill yang dimiliki maker keriting yang sangat membantu sang MC dalam membuat objek tertentu. Meskipun itu skill yang sangat intuitif di mana kualitasnya berbanding dengan jumlah mana yang digunakan. Ada metode lain yang bisa membantu meningkatkan performa skill ini yang belum diketahui orang-orang. Itu adalah level pemahaman. Semakin tinggi level pemahaman dari objek yang diciptakan, maka semakin tinggi pula kualitasnya. Poin terbaik dari kemampuan ini adalah seiring meningkatnya kualitas, efisiensi mana juga ikut meningkat. Jadi sekalipun jumlah mana yang sama digunakan untuk menciptakan objek yang sama pula,
Berdasarkan level pemahaman akan ada perbedaan kualitas yang begitu signifikan, dan di sini Shin mencoba mengingat-ingat bahwa dulu setelah kemampuan tersembunyi itu terungkap, aku jadi menjalani latihan yang sangat keras, meneliti material, menerima pelatihan dari hunter sebagai seorang support, pergi ke tempat kerja blacksmith dan menerima pelajaran menciptakan senjata. Namun perasaan yang kudapatkan jauh melebihi perkiraanku. Entah sudah jadi sebaik apa akhir-akhir ini, tapi dibandingkan dengan jumlah mana yang digunakan, level kualitas ini bukan sekadar tambahan. Memang masih kurang bagus. Menggunakan keriting dan rental pay di waktu yang sama itu sulit. Peralatan yang berorientasi mana itu mahal. Jadi sekarang ini aku tak mampu membelinya. Setidaknya aku bisa membeli potion mana, satu-satunya mana related item yang bisa diproduksi secara massal. Aku harus memesan lebih banyak potion meski memang agak sulit membelinya dengan bayaranku sebagai helper. Jarang yang akan menerima maker rank D sebagai seorang support, jadi apa boleh buat. Tapi hasilnya cukup bagus. Ini diperlihatkan jendela dari pasif skill Shin, yaitu mana absorption. Nampaknya bar dari skill ini akan segera penuh, kira-kira sekitar 20% lagi. Dan di sini sang MC berpikir bahwa beberapa dungeon clear saja tak akan cukup. Satu kali dungeon clear cuma mengisi lebih dari 1% mana, efisiensi terlalu kecil. Berarti metode yang tersisa tinggal memasuki dungeon rank error. Hanya itu satu-satunya cara untuk bisa menyerap mana sekaligus. Dibandingkan dengan dungeon lain, ada mana absorption yang bisa dilakukan beberapa kali lebih banyak di sana. Selain itu ada tempat yang selama ini ku cari-cari. Masalahnya adalah sebelum aku masuk, aku tak bisa memprediksi tingkat kesulitan dari dungeon rank error tersebut. Error dungeon sebelumnya jadi mudah karena ada pria itu. Dan satu-satunya cara untuk Shin tumbuh sebagai seorang Awakener rank D sekarang ini adalah memeriksa reward semacam apa yang akan keluar dari mana absorption. Dan kini panel pun berpindah tepat di depan gate dari dungeon. Nampaknya di sini party yang di-GB oleh sang MC sudah mampu menyelesaikan dungeon. Dan nampaknya di sini sang MC pun sudah menghapus ingatan dari mereka semua. Namun yang tak dia duga-duga, dari belakang ada seseorang yang memanggil namanya. Ya, dan tak salah lagi, dia adalah Yoon Taehyun. Dan di sini sang MC berkata dalam hati, ternyata skillku itu tidak mempan padanya. Dan di sini Yoon Taehyun menyapanya, apa kau mengingatku? Shin pun menimpali bahwa memangnya kau akan percaya kalau aku bilang tidak. Sembari Yoon Taehyun memberikan kartu namanya, ia mengatakan bahwa tentu saja aku tidak percaya. Dan nampaknya di sini Yoon Taehyun mengungkapkan keinginannya untuk berbicara sejenak dengan sang MC kita. Shin yang melihat kartu nama itu membaca bahwa ini adalah Guild Overkill. Ini adalah salah satu dari 3 top guild di Korea, dan Shin berpikir bahwa dia belum boleh terlibat dengan guild sebesar ini. Sebaiknya aku mencari alasan untuk pergi darinya. Dan ia pun mengatakan kepada Yoon Tae bahwa dia tidak punya waktu luang karena dia sudah mempunyai janji makan malam. Namun nampaknya Yoon Taehyun tidak ingin melepaskan Shin begitu saja. Ia mengatakan bahwa kau tak akan menyesali percakapan ini. Kita tak akan mengobrol lama, makan malamnya juga biar aku yang bayar. Shin yang berpura-pura bodoh hanya dapat berkata, posisi guild master pasti membuatmu punya banyak waktu luang ya. Siapa sangka kau punya waktu untuk diluangkan kepada seorang supporter ranking D. Dengan wajah tersenyum, Taehyun hanya mengatakan bahwa anggaplah saja seperti itu. Dan sang MC hanya dapat berkata dalam hatinya, aku tak suka ini. Tapi aku harus memastikan seberapa mempan rental pay pada orang seperti dia. Dan di sini Shin menyetujuinya, baiklah kalau cuma sebentar itu tak masalah. Panel pun berpindah ke sebuah rumah makan. Di sini Yoon Taehyun membuka pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa kelasnya adalah berserker dan dia membutuhkan sebuah senjata yang bisa menahan kekuatannya sebanyak attack power yang dia punya. Dan selama ini Yoon Taehyun sudah mengunjungi berbagai tempat di dalam dan di luar negeri, mulai dari blacksmith yang ahli sampai weapon maker yang jumlahnya itu hanya sedikit. Namun nampaknya semua senjata yang ia punya sejauh ini tidak bisa menahan kekuatan penuh darinya. Dan hanya ada satu pengecualian,
dan itu adalah pedang yang diciptakan oleh sang MC. Dan setelah menjelaskan itu semua, Yoon Tae-hyun mengajak sang MC untuk bergabung ke dalam guildnya. Dan di sini dia menawarkan kontrak yang cukup besar dan menjanjikan kepada Shin. Namun seperti yang kita duga, Shin ini tidak ingin mengungkapkan kekuatannya kepada orang lain. Jadi dia langsung menolak tawarannya itu. Dan setelah kepergian Shin, sang asisten yang berambut merah mengatakan mengapa sang Guild Master menawarkan kontrak yang sebesar itu kepada seorang ranking D. Namun di sini Yoon Tae-hyun hanya menjawab bahwa kalau kau merasakan apa yang kualami saat itu, kau pasti tidak akan bicara seperti itu. Sudah sangat lama sejak teriakan dari senjata tidak mencapai ujung jariku. Dengan senjata itu rasanya aku bisa mengarahkan semua kekuatanku dan bisa menahannya. Dan tentu saja bukan hanya karena perasaan itu. Menurutmu berapa total senjata tingkat tinggi yang aku hancurkan dalam 1 tahun? Sang asisten pun berpikir bahwa ya, pengeluaran Guild Master untuk membeli senjata sampai setinggi langit. Terlepas dari fakta semua senjata itu hancur kalau tidak bisa menahan tekanan kekuatan Guild Master. Kalau senjatanya tidak melebihi ranking tertentu, kekuatan Guild Master bahkan tidak akan bisa keluar. Dan ia pun mengatakan bahwa kalau senjata seperti itu bisa diciptakan, maka biaya kontrak yang Anda tawarkan tadi tidak berarti apa-apa. Tapi masalahnya sampai saat ini tidak ada orang yang bisa melakukannya, termasuk orang yang katanya terbaik dalam pekerjaannya. Dan faktanya pria itu hanya mempunyai kemampuan ranking D. Namun Yoon Tae-hyun langsung menyela perkataannya bahwa dia pasti bisa. Karena itu, terlepas dari apa yang kutawarkan, aku ingin merekrut dia, tidak peduli apapun caranya. Dan kini panel pun berpindah ke dalam sebuah dungeon. Diperlihatkan sebuah party yang kini dibantai oleh seseorang yang menggunakan pedang besar dan berambut biru. Nampaknya orang ini adalah salah satu pilihan utama dalam manhwa kali ini. Ia sedang mencari di mana keberadaan seorang pahlawan, dan kita tidak tahu menahu apa alasan yang pasti ia melakukan hal itu. Dan di sini pria berambut biru itu melanjutkan pertarungannya dengan seorang hunter yang masih selamat. Nampaknya di sini kekuatan dari si hunter itu tak ada apa-apanya di hadapan pria berambut biru itu. Pria berambut biru itu hanya santai dalam menangkis semua serangan yang ditujukan kepadanya, dan dengan hanya satu tendangan ia mampu menghempaskan si hunter itu sehingga menabrak dinding dan membuat kondisi si hunter itu menjadi sekarat. Di sini kita diperlihatkan perbedaan kemampuan yang setinggi langit. Dan si pria berambut biru itu berkata, "Aku dengan senang hati mengajukan diri karena ini adalah misi penaklukan hero rank yang pertama dalam 1 tahun. Tidak kusangka kau selemah ini." Dan nampaknya di sini si hunter ini adalah salah satu calon pahlawan di masa depan. Dan si pria berambut biru ini ditugaskan untuk menghabisi semua calon pahlawan yang sangat berpotensi mengganggu mereka di masa depan. Dan setelah menghabisi semua hunter yang ada di sana, si rambut biru ini mengambil foto dari mayat-mayat itu. Nampaknya di sini si rambut biru ini adalah seorang psikopat. Dan tidak lama setelah itu, rekannya yang lain datang ke tempatnya itu. Diperlihatkan rekannya itu adalah seorang wanita dengan aura ungu yang mengelilingi sekujur tubuhnya dan mengenakan kalung yang besar yang sangat mencolok. Dan nampaknya di sini si rambut biru itu memanggil temannya itu dengan sebutan priestess, dan si priestess itu memanggil si pria berambut biru dengan sebutan eksekutor. Dan nampaknya tugas priestess di sini, ia datang untuk membersihkan mayat-mayat dan kekacauan yang baru saja dilakukan oleh eksekutor. Dan nampaknya di sini target mereka selanjutnya adalah Hunter S ranking. Setelah kejadian itu, panel kini berpindah ke depan sebuah gate. Diperlihatkan sang MC yang bersiap untuk memasuki dungeon itu nampaknya kini bertemu dengan Yoon Tae-hyun yang sedang menyamar. Di sini sang MC mempertanyakan apa alasan Yoon Tae-hyun menyamar menjadi hunter ranking rendah. Namun di sini Yoon Tae-hyun tidak mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa tentu saja aku di sini untuk menyerang gate. Dan juga ia beralasan bahwa anggota guildnya yang bertugas untuk menyerang dungeon itu tiba-tiba jatuh sakit, jadi dia datang untuk menggantikannya.
Namun di sini nampaknya sang MC tidak percayakan hal itu. Ia hanya berkata bahwa memangnya itu masuk akal, dan kini diperlihatkan mereka berdua pun memasuki gate dari dungeon itu. Setelah sampai di dalam, diperlihatkan dungeon ini berbentuk seperti di dalam sebuah gua. Yun Taehyun pun mengajak sang MC untuk berbicara. Ia menanyakan apa alasannya kenapa dia tidak ingin bergabung dengan guild. Namun di sini Shin hanya menjawab bahwa aku sudah menolak kontrakmu, jadi aku tidak ingin membahas ini lagi. Namun Yun Taehyun mengalihkan pembahasan. Ia membahas tentang perlangan gate ranking C yang dimenangkan oleh guild Hyunmo. Dan di sini Yun Taehyun mengatakan kepada sang MC bahwa apa kau tertarik untuk membeli sebuah gate? Kalau kau bergabung dengan guild kami, aku bisa dengan mudah membeli gate spesial di atas ranking B, karena ada hak istimewa yang diberikan pada kami hanya karena nama guild tanpa perlu diminta. Untuk para awakener, nama guild di mana kau bergabung cukup penting. Kau bisa membuat para warga merasa iri sekaligus kagum. Dan kau tidak hanya dapat banyak misi, tapi juga penghasilan dan hadiah yang melebihi awakener lainnya. Selain itu, dengan hak yang sudah dijanjikan padamu, kau bisa mengklaim banyak item. Misalnya dengan gate tingkat spesial, kau bisa dapat tiket masuk. Di dunia ini kekuasaan tidak didapatkan hanya melalui talenta, tapi juga melalui hubungan dinamis dengan politik. Dan strukturnya dibuat demikian sehingga harta langka yang kau dapat dari semua dungeon itu diambil secara natural oleh semua guild teratas. Kau pasti punya tujuan yang ingin kau capai. Sebagai seorang awakener kan, Shin Jun Seo, tidak peduli apapun itu, dengan bantuan overkill kau bisa mencapainya dengan mudah. Aku tidak mengerti kenapa kau segitu ingin menolaknya. Namun Shin hanya menjawab bahwa itu bukan urusanmu, dan aku bisa sedikit mendebak kenapa kau begini. Karena tidak ada orang yang pernah menolak tawaran bergabung dengan guild overkill sebelumnya. Jadi biar ku jelaskan untukmu. Tidak peduli apapun yang kau katakan, aku tidak akan bergabung dengan guild manapun. Dan di sini setelah Yun Taehyun mendapatkan penolakan kembali, dia berpikir bahwa apakah ini diakibatkan traumanya dengan kehancuran guild Dawn, ataukah mungkin ada alasan lain di balik semua itu. Terlepas dari alasannya itu, aku tidak boleh menyerah. Dan setelah percakapan mereka itu, kini rombongan dari party itu memasuki dungeon lebih dalam. Dan kini tiba di mana di saat mereka sudah memasuki wilayah dari monster. Dijelaskan bahwa monster yang ada di dungeon itu adalah segerombolan laba-laba. Dan sesaat setelah monster itu muncul, panel menjelaskan bahwa monster itu bernama Legion Spider dan tingkat bahayanya per ekor adalah ranking E. Tetapi dalam grup, monster ini mempunyai tingkat bahaya ranking D. Pertarungan dari hunter itu pun tidak terelakkan. Kini satu persatu monster laba-laba yang maju menerjang gerombolan mereka dapat ditebas. Dan dengan formasi tank mereka yang berada di depan bertugas untuk menghalau serangan, dan mage yang berada di barisan belakang bertugas untuk melancarkan serangan skala besar. Dan nampaknya di sini situasi masih dapat terkendali. Dan kini kita diperlihatkan saatnya Yun Taehyun yang kembali beraksi. Ia melesatkan beberapa serangan sehingga serangan itu mencincang gerombolan monster yang ada di hadapannya. Tetapi saat itu ternyata anggota party lain sudah dikepung oleh kawanan dari laba-laba itu. Nampaknya anggota party itu kewalahan karena jumlah monster itu yang tidak ada habis-habisnya. Yun Taehyun pun berniat untuk membantu mereka. Dia mengajak Shin untuk membantu mereka semua, tetapi yang dilakukan oleh sang MC kita malahan menuju ke arah yang berbeda. Dan ternyata Shin berniat untuk menghabisi monster yang datang dari arah yang berlawanan. Sontak hal itu pun mengejutkan Yun Taehyun. Mungkin dipikirnya si MC ini tidak mampu bertarung. Namun di saat dia ingin membantu sang MC, dia kembali dikejutkan akan kelihayan dari sang MC kita ini. Di sini diperlihatkan sang MC yang menciptakan sebuah pedang, dan dengan sedikit gerakan tangannya ia menerbangkan pedang-pedang itu sehingga dapat menembus tubuh dari kawanan spider yang ada di sana. Dan kemampuan ini seperti yang ada di manhwa Murim, yaitu jurus pedang terbang. Lanjut, sang MC pun menerbangkan kembali pedangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu mampu mengalahkan semua monster yang ada di sana dalam waktu yang singkat.
Dan Yun Tae-hyun kembali dibuat terkejut setelah melihat pemandangan itu. Ia berpikir bahwa itu adalah serangan area luas dan waktu yang dibutuhkan dalam pertempurannya hanya sekitar 10 detik. Dia mampu menaklukkan puluhan legion spider secepat itu. Dia menggunakan materialisasi saat bertempur. Tidak, dirinya merupakan support hebat yang bisa bertarung. Dan seketika lamunan dari Yun Tae-hyun menghilang saat Shin mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Apa kau tidak akan membantu mereka?" Dan sembari mengaktifkan skillnya, Yun Tae-hyun mengatakan bahwa kita akan berbicara benar-benar setelah semua ini sudah diselesaikan. Dan kini diperlihatkan beberapa saat kemudian monster-monster yang ada di sana sudah hangus terbakar diakibatkan oleh serangan dari Yun Tae-hyun. Dan sembari mereka beristirahat, salah seorang hunter yang membawa perisai itu mengatakan, "Tidak kusangka ternyata kau adalah guild master dari Overkill." Dan nampaknya si mage yang ada di sana itu adalah seorang penggemar dari guild master ini. Dan mereka pun lanjut mengobrol tentang situasi yang ada di sana. Nampaknya tidak ada lagi monster yang tersisa. Dan setelah itu panel kini menjelaskan dungeon ada di dalam gate terpisah dari dunia kita. Dungeon adalah lokasi yang memiliki makhluk-makhluk dan bentuk geografis yang aneh yang tidak dapat dijumpai di bumi. Saat ini konsep dungeon dan awakened belum sepenuhnya dipastikan. Jadi yang paling terpenting bagi orang-orang yang baru saja menjadi awakened adalah informasi seputar dungeon. Tidak banyak awakened yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dungeon yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya, yang mana hal itu dapat menyebabkan gagalnya raid dan dalam skenario terburuk dapat berujung kematian. Dengan begitulah konsep scout terbentuk. Awakened yang memiliki kemampuan untuk melacak atau menyembunyikan jejak mereka berkumpul dan mulai mendapatkan komisi dari pemeriksaan dungeon. Tingkat keberhasilan menyelesaikan dungeon jadi meninggi secara signifikan setelah komisi-komisi pemeriksaan ini ada, dan mereka akhirnya disebut sebagai scout. Dan di sini ketua dari party itu mengatakan bahwa ketepatan pemeriksaan dari scout itu biasanya akurat 98%. Kalau kita anggap ini adalah kesalahan, sepertinya tidak mungkin. Jadi ada kemungkinan juga bisa jadi ini adalah dungeon ranking error, karena nampaknya di sini mereka menemukan jalan yang tidak ada dalam peta sebelumnya. Ia pun mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana cara mereka menyelesaikan dungeon tersebut, dan nampaknya di sini keputusan yang mereka ambil, mereka memutuskan untuk menelusuri dungeon itu lebih dalam. Setelah menelusuri lebih jauh, mereka kini sudah berada di depan sebuah pintu yang sangat besar. Nampaknya ini adalah ruangan dari bos pada dungeon kali ini. Dan sembari membuka pintu itu, si ketua party pun mengatakan tidak ada informasi tentang hal ini. Jadi kuharap kita semua berhati-hati karena tidak tahu organisme apa yang ada di balik pintu ini. Dan setelah memasuki pintu itu, diperlihatkan ratu dari laba-laba itu yang berukuran lebih besar dari monster laba-laba yang biasanya. Dan sesaat setelah kemunculan monster itu, sang ketua party yang bertugas sebagai tanker memasang perisainya untuk melindungi teman-teman yang ada di belakang. Sedangkan si mage langsung melancarkan serangan yang berbentuk seperti bola petir, dan serangan itu seketika menyambar semua laba-laba yang ada di sana. Tetapi sesuatu yang tidak diduga, ternyata semua monster yang ada di sana sudah mati dengan luka tebasan yang dalam terdapat pada sekujur tubuh dari monster itu. Karena menyadari ada sesuatu yang janggal, sang ketua party pun langsung menyuruh semua anggota partinya untuk mundur. Tapi belum sempat melakukan hal itu, tiba-tiba mereka merasakan sebuah tekanan yang amat besar. Dan tekanan itu berasal dari seekor monster setengah laba-laba yang mempunyai badan terlihat seperti manusia. Dan dijelaskan bahwa monster itu bernama Araken, memiliki tingkat bahaya B+. Namun dengan sigap, Yun Tae-hyun pun langsung maju dan menebaskan pedangnya ke arah ratu dari laba-laba itu. Sembari itu Yun Tae-hyun berkata dalam hati, Araken bisa-bisanya monster rank B muncul. Swordmanship yang payah tak akan bisa menggoresnya sama sekali. Aku harus memberikan damage sebesar mungkin dalam sekali serang. Dan kini Yun Tae-hyun bersiap untuk mengeluarkan skill skala besarnya.
Namun sesuatu yang tidak diduga-duga, senjata yang ia gunakan kini hancur berkeping-keping dan tidak mampu menahan kekuatan dari Yoon Tae-hyun yang begitu besar. Karena hal itu, Yoon Tae-hyun tidak bisa memberikan serangan fatal kepada monster arkan itu. Hal itu pun dimanfaatkan oleh si Ratu Laba-Laba. Ia menyerang balik ke arah Yoon Tae-hyun. Namun seketika serangan itu ditahan oleh sebuah pedang yang muncul di hadapan Yoon Tae-hyun. Ya, itu adalah skill dari sang MC kita. Ia mengatakan bahwa ulur waktu dengan gunakan ini sekarang, sementara aku akan membuatkanmu senjata yang pantas. Sembari itu, Shin pun mencoba membuat sebuah pedang yang mampu menahan kekuatan dari Yoon Tae-hyun, tapi nampaknya di sini dia sudah menghabiskan banyak mananya sehingga dia kesulitan untuk membuat senjata. Tetapi untung saja dia membawa sebuah potion mana, dan itu langsung dia minum sampai habis. Dan nampaknya di sini dia hanya bisa menggunakan potion mana sekali sehari, karena jika itu digunakan secara berlebihan itu akan mengakibatkan ketergantungan. Panel pun beralih ke Yoon Tae-hyun yang kini sedang adu mekanik dengan Ratu Laba-Laba itu. Dan di sini Shin yang melihat situasi itu, ia berkata dalam hati bahwa kekuatan bertarung murninya setara dengan 5 hunter ranking A, dan jika mengingat kekuatan Arcane, kami tidak bisa hanya bergantung pada Yoon Tae-hyun. Ia pun mengajak para hunter lain di sana untuk ikut bertarung, sembari dia memberikan senjata kepada para hunter itu. Dan kini pertarungan sengit pun terjadi. Para hunter yang sudah diberikan senjata oleh sang MC dapat dengan mudah menebas monster laba-laba yang muncul di sana. Tak hanya itu, sang mage juga yang sudah diberikan senjata baru. Ia mampu melancarkan serangan sihir yang lebih besar dari sebelumnya. Dan nampaknya di sini ketua party tercengang akan hal itu, karena satu-satunya yang berubah dari mereka hanyalah sebuah senjata, tapi kekuatan dari skillnya menjadi berlipat ganda. Dan di sini sang ketua party bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Dan kini panel beralih memperlihatkan pertarungan Yoon Tae-hyun. Kini ia sudah mampu mendaratkan beberapa luka sayatan di tubuh dari Ratu Laba-Laba. Kini Yoon Tae-hyun kembali mengaktifkan skillnya dan ia berencana untuk mengakhiri pertarungan itu. Kini Yoon Tae-hyun melesatkan tebasan yang begitu dahsyat sehingga serangan itu mampu memotong tubuh utama dari Ratu Laba-Laba itu. Namun masalahnya tidak habis sampai di situ saja. Di sini si Ratu Laba-Laba itu memanggil gerombolan pasukannya, dan ternyata yang dilakukan oleh Ratu Laba-Laba itu dia mengorbankan anggota dari koloninya itu untuk memulihkan dirinya. Dan setelah itu Ratu Laba-Laba itu pun kembali bangkit dengan semua luka di tubuhnya yang sudah pulih. Yoon Tae-hyun berniat untuk melesatkan serangan yang lebih besar agar bisa membunuh semuanya dalam satu kali serangan. Namun nampaknya di sini senjata yang dia gunakan tidak mampu menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh Yoon Tae-hyun. Shin pun berkata, ternyata kau jauh lebih hebat dari yang aku kira. Bahkan meskipun aku membuatnya dengan manaku yang hampir habis, tidak pernah kusangka kau benar-benar menghancurkan pedang yang kubuat. Dan ia pun memberikan pedang yang lain kepada Yoon Tae-hyun. Itu adalah sebuah great sword yang diayunkan dengan menggunakan kedua tangan. Dan lanjut Shin mengatakan bahwa itu bukan pedang bermata satu yang sering kau gunakan, tapi itu senjata yang paling kuat yang bisa kubuat sekarang. Dan di sini Yoon Tae-hyun mengatakan dalam hatinya, aku merasakannya begitu aku memegang pedangnya, bahwa dengan senjata ini aku bisa mengalahkan mereka semua dalam satu kali serangan. Dan saat Yoon Tae-hyun memegang pedang itu dengan kedua tangannya, ia mengaktifkan skillnya lalu mencabut pedang itu. Seketika bara api yang sangat besar menyala-nyala dan mengelilingi pedang besar itu. Yoon Tae-hyun menamakan skillnya itu sebagai Explode, dan ia pun menebaskan serangannya itu tepat menuju ke arah Ratu Laba-Laba itu, sehingga menciptakan efek ledakan yang sangat besar. Dan setelah kobaran apinya itu mengecil, kini diperlihatkan tubuh dari Ratu Laba-Laba itu sudah terbelah menjadi dua dan terlihat gosong. Shin yang melihat si dari Yoon Tae-hyun itu berkata dalam hati, Explode, inisiasi skill Berserker. Mungkin ini pertama kalinya Yoon Tae-hyun menggunakan skill ini dengan benar. Karena sebagai bayaran menerima kekuatan yang besar, skill ini membuat penggunanya kehilangan kewarasan mereka, karena akan sulit untuk mengurus resiko yang akan terjadi setelah senjatanya hancur. Dan di panel akhir,
kita diperlihatkan Yoon Taehyun yang begitu membara-bara dengan postur wajah yang sangat keren. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Ceritanya semakin seru saja kan mas bro? Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita menarik lainnya. Sampai di sini dulu ya mas bro. Salam KO Anime.